Paket 1, nomor 1. Kita cermati dulu soalnya. Kemudian ada 4 poin. Dari ke-4 poin ini hanya membicarakan mengenai lama waktu untuk membuat es krim. Hanya satu topik ya yang dibicarakan. Dari soal tersebut kita tahu bahwa suhu awalnya adalah 4 derajat Celcius. Ini ya. Kemudian suhu akhir atau suhu yang ingin dicapai adalah negatif 18 derajat Celcius. Itu dari ini. Selanjutnya, kemampuan freezer untuk menurunkan suhu ini ya, hanya sebesar 2 derajat Celcius setiap 15 menit. Karena pada konteks ini penurunan suhu, kita beri tanda negatif. Ini artinya penurunan suhu 2 derajat setiap 15 menit. Kemudian kita lihat, ini ya, ingin membuat 4 derajat menjadi negatif 18 derajat. Nah, kita bisa cari selisihnya dengan mengurangkan 18 dan 4. Kita peroleh negatif 22. Negatif 22 ini artinya penurunan suhu sebesar 22 derajat. Jadi negatif itu simbol penurunan suhu ya. Nah, kemudian arti dari ini, penurunan suhu sebesar 2 derajat itu selama 15 menit. Nah, yang ingin kita cari adalah penurunan suhu sebesar 22 derajat. Itu selama berapa menit? Jika kita menggunakan logika sederhana saja, kalau penurunannya 2 derajat itu memerlukan 15 menit. Nah, kalau penurunannya semakin banyak, pasti akan memerlukan waktu yang semakin lama. Nah, apabila konteksnya seperti itu, kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Nah, caranya adalah yang ditanya, ya negatif 22, kita bagi dengan yang diketahui, dan negatif 2, kita kali dengan yang diketahui juga, 15. Kita bisa lakukan pembagian ya, ini dengan itu, hasilnya 11. Kita kalikan dengan 15, kita peroleh 165. Satuannya adalah menit. Oke, kemudian kita cermati poin 1 ya. Lama waktu yang diperlukan adalah 1 jam 45 menit. Karena ini masih dalam bentuk menit, kita bisa mengubahnya menjadi 2 jam 45 menit. 2 jam ini kita peroleh dari cara seperti ini, 165 menit ya, kita bagi dengan 60. 60 ini 60 menit, karena 1 jam itu 60 menit. Kita bagi hasilnya adalah 2. 2 ini satuannya jam. Nah, kemudian sisa kan, ada sisa 45 menit dalam pembagian ini. Nah, itu kita tulis juga 45 menit. Jadi sama ya, seperti itu prosesnya. Maka poin 1 adalah salah, karena di sini hanya 1 jam 45 menit. Kemudian kita cek poin 2. Dari pukul 7 hingga pukul 10, berarti itu selama 3 jam ya. 3 jam sudah jadi es krimnya. Sedangkan dari yang kita hitung tadi memerlukan 2 jam 45 menit. Berarti kalau 3 jam, betul ya, karena sudah lebih lama dari waktu yang kita cari. Berarti poin 2 betul. Kemudian poin 3, dalam waktu 2 jam 45 menit es krim sudah jadi. Betul ya, karena sama. Kemudian poin 4, es akan membeku sesuai yang diinginkan setelah 120 menit. 120 menit. Kalau dalam menit ini 165 harusnya. Berarti poin 4 salah. Sehingga jawaban yang betul adalah 2 dan 3. C. Selanjutnya nomor 2. Kita cermati dulu soalnya. Ini ada beberapa
takaran bahan untuk membuat satu buah roti. Kemudian ada 4 poin pernyataan. Poin pertama membicarakan mengenai telur. Oke, ini kata kuncinya, telur ayam. Kemudian poin kedua, telur ayam dan gula pasir. Poin ketiga adalah telur ayam lagi. Dan poin keempat mengenai tepung terigu. Oke, maka kita akan fokus pada poin-poin yang ada ya. Pertama telur ayam, kemudian gula pasir dan tepung terigu. Kita akan cek untuk poin 1 dulu. Untuk membuat satu kue bolu diperlukan 125 gram telur ayam. Kita lihat telur ayamnya yang ini 1/4 kilogram. Kalau kita ingin merubah dalam gram, maka kita kalikan dengan 1000. Jadi sama dengan 1/4 kali 1000 gram. Maka hasilnya 250 gram. Maka poin 1 salah ya, karena hanya 125. Selanjutnya poin 2, perbandingan banyak telur ayam dan gula pasir. Telur ayam adalah 1/4 kg, banding dengan gula pasir adalah 1/8 kg. Dalam perbandingan seperti ini kita boleh menyederhanakan bentuknya dengan menghilangkan satuannya gini. Kemudian 1/4 banding 1/8. Kita kalikan keduanya dengan 8 sehingga tidak ada bentuk pecahan dalam perbandingan tersebut. Menjadi 2 banding 1. Perbandingan yang tepat adalah 2 banding 1. Sedangkan pada poin 2 adalah 1 banding 2, sehingga salah juga. Kita akan cek sekarang poin 3. 5 kue bolu memerlukan 1250 gram telur ayam. Tadi kita sudah tahu untuk membuat satu kue, ini ya, telur ayamnya seberat 250 gram. Kalau 5 kue berarti kita kali 5. Seperti ini. Kita peroleh 1250 gram. Ternyata poin 3 betul. Selanjutnya poin 4. Jika tersedia 1,5 kg tepung terigu, berarti kita lihat tepung terigu. Ini ya. Maka kue bolu yang dapat dibuat adalah 12. Nah, kita cek. 1/8 kg itu mampu membuat satu kue bolu. Nah, kalau 1,5 kilo tepung terigu, ya tinggal kita bagi saja. 1,5 kita bagi dengan 1/8. Dalam melakukan operasi seperti ini, kita boleh merubah 1,5-nya menjadi 15/10. Nah, kemudian pembagian dengan 1/8 kita ubah menjadi perkalian dengan 8/1. Ya, karena pembagian pecahan itu kan caranya adalah kita ubah bentuknya menjadi perkalian dan kemudian kita balik bentuknya. Penyebutnya menjadi di atas, pembilangnya di bawah. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, ini 4, ini 5, kita bagi 5, ini 1, dan ini 3. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 kue bolu. Jadi poin 4 adalah benar. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah D, yaitu 3 dan 4. Berikutnya nomor 3. Ada tabel yang berisi daftar komposisi 2 jenis biskuit. Biskuit sehat dan lezat. Kemudian ada komposisi sekian persen. Oke, berdasarkan informasi di atas, pernyataan mana yang benar? Oke, kita akan cek poin 1. Komposisi protein pada biskuit sehat adalah 0,03 bagian. Biskuit sehat yang ini ya, berarti protein adalah ini 3%. 3% itu ya setara dengan 3/100 atau
kalau kita bagi ya, 3 bagi 100 itu dalam pecahan desimal 0,03. Jadi betul poin 1. Selanjutnya poin 2. Setiap 250 gram biskuit lezat mengandung protein 2 gram. Ini ya, setiap 250 gram ini juga sudah sama. Jadi kita tinggal lihat persentase pada protein, yaitu 2%. 2% dari 250 gram. Nah, kita hitung ya. 2/100 kali 250. Hasilnya adalah 5 gram. Sehingga poin 2 adalah salah. Harusnya 5 gram. Ini cuma 2 gram. Kemudian poin 3. Kandungan lemak jenuh pada biskuit lezat lebih sedikit dibanding biskuit sehat. Lemak jenuh itu yang ini dan itu. Karena di sini perbandingan ya, lebih sedikit, kita harus mencari berapa gram, dan ini juga berapa gram. Untuk yang biskuit sehat, saya tulis di sini ya, biskuit sehat itu lemak jenuhnya adalah 20% dari 149 gram. Sedangkan untuk biskuit lezat, lemak jenuhnya adalah 16% dari 250. Nah, kita kalikan saja. 20/100 kali 149. Kalau yang ini 16/100 kali 250. Nah, kita bisa lakukan penyederhanaan untuk yang atas dulu ya. Ini, dan kita bagi 2, ini 1, ini 5, dan hasilnya saya tulis di sini. 149 dibagi 5, itu 29,8 gram. Kemudian untuk yang bawah, ini kita bagi 4, kemudian kita bagi 25, ini adalah 10. Nah, kemudian kita dapatkan hasilnya adalah 40 gram. Nah, kita bandingkan 29,8 dengan 40. Lebih banyak yang 40 ya. Sehingga poin 3 adalah betul, karena ini lebih sedikit. 29,8 itu lebih sedikit dari 40. Jadi betul. Kemudian untuk poin 4, komposisi karbohidrat total pada biskuit lezat adalah 0,4 bagian. Karbohidrat total ini ya, 4%. 4% itu ya setara dengan 4/100 atau dalam bentuk desimal 0,04. Jadi poin 4 adalah salah karena 0,4 dengan 0,04. Jadi opsi yang tepat untuk menjawab nomor 3 adalah 1 dan 3, yaitu B. Selanjutnya nomor 4, perkembangan bakteri 2 kali jumlah sebelumnya setiap 20 menit. Jika pada pukul 10 terdapat 6 bakteri, maka berapa jumlah bakteri pada pukul 12? Nah, dari pukul 10 hingga pukul 12 itu kan selisih 2 jam ya. Kita bisa peroleh dari 12 ya, kita kurangi dengan pukul 10 seperti ini. Hasilnya adalah 2. Ini artinya 2 jam. Nah, selama 2 jam itu terjadi berapa kali perkembangan? Kalau setiap kalinya 20 menit, berarti kita bisa membagi 2 jam itu dengan 20 menit. Nah, seperti ini. Untuk membaginya, kita perlu membuat satuan jam ini dalam bentuk menit. Ya, jadi 2 kali 60 menit. Karena 1 jamnya 60 menit. Kemudian kita bagi dengan 20 menit. Ini bisa kita lakukan penyederhanaan. Kita bagi dengan 20, ini hasilnya 3, ini 1. Sehingga akan terjadi 6 kali. Menit dengan menit ini kita bisa hilangkan saja ya. Terjadi 6 kali perkembangan. Nah, mula-mula terdapat 6 bakteri. Berarti 6 bakteri
Kemudian kali pertama dia menjadi 12. Ini kali pertama. Kemudian kali kedua dia menjadi 24. Kemudian kali ketiga dia menjadi 48. Kali keempat menjadi 96. Kali kelima menjadi 192. Dan terakhir kali keenam menjadi 384 bakteri. Jadi ini cara yang manual ya. Bagaimana kalau cara yang lebih cepat? Nah, seperti ini. Kalikan 6 dengan, karena setiap perkembangan itu menjadi 2 kali sebelumnya, berarti kita kali 2. Kita pangkatkan dengan 6 kali yang kita dapat dari perhitungan tadi. Nah, ini artinya 6 kali 2 pangkat 6, itu artinya 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Nah, atau kalau kita sudah hafal, kita bisa menggantinya 2 pangkat 6 itu menjadi 64. 6 kali 64 hasilnya 384. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 5 ya. Kita perhatikan ada resep masakan di bawah ini. Kemudian resep itu untuk membuat 10 buah donat. Bu Yayu mendapatkan pesanan sebanyak 250 buah donat. Jika di dapur ada 750 gram tepung terigu protein sedang ya. Berapa banyak tepung terigu yang harus Ibu beli? Oke, kita lihat. Tepung terigu protein sedang itu ini ya, 100 gram. 100 gram itu mampu untuk 10 buah donat. Ya, 100 gram tepung terigu protein sedang ya dalam konteks ini. Nah, untuk membuat 250 donat berarti memerlukan berapa gram tepung terigu? Pasti akan lebih banyak kan tepung terigunya. Kita bisa menggunakan perbandingan senilai, yaitu yang kita cari bagi yang diketahui, ini ya yang kita cari, dibagi 10 yang diketahui, kemudian kita kalikan dengan 100 gram. Nah, nanti hasilnya dalam gram ya tentunya, adalah 2500 gram. Nah, di dapur sudah ada 750 gram, berarti tinggal kita cari selisihnya saja. Kita kurangkan seperti ini. Kita dapatkan hasilnya 1750 gram. Karena pada opsi jawaban satuannya kilogram, maka kita ubah menjadi kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Jadi kalau dari gram ke kilogram, kita bagi 1000. Jadi ini kita bagi 1000, hasilnya adalah 1,75 dalam satuan kilogram. Jadi opsi yang betul adalah C. Sekian.